Dari kapan sih Ciku ini benar-benar berminat banget ke seni? Kalau seni sih dari kecil banget. Kecil banget. Kecil banget dari umur 3 tahun. Oh, 3 tahun keren seminggu. Terus kalau untuk pelukis pasirnya ya tadi SMA. SMA. Pokoknya begitu IMB itu ada gitu langsung. Oh, udah begitu Indonesia Mencari Bakat itu ada, Iya, ngelihat Vina langsung pingin gitu. langsung jatuh cinta. Iya. Tapi kalau dari seni, dari orang tua itu apa namanya, pernah ngajarin nggak sih? Pernah, atau emang dari kecil ngeliatin orang-orang yang suka seni atau emang? Iya, jadi saya lahir itu papa mama itu posisinya masih kuliah dan kebetulan kuliahnya di IKJ waktu itu. Posisinya? Iya, bukan jadi back atau kiper. nah, jadi kayak mau kuliah tuh pasti dibawa. Jadi misalnya mama ada kelas gambar apa gitu, ya bawa, sambil dibawa. Berarti gitu. mama dulu mahasiswa seni apa sih? Seni rupa. Seni IKJ, rupa, ya. IKJ. Papa seni tari. Tahun ya. berapa? Nggak tahu. Oh, papa seni tari malahan. Papa seni tari. Kenapa nggak ikut papa? Kan cewek biasanya nari. Nggak suka. Oh, nggak suka, lebih karena mungkin keseringan dibawa mama atau keseringan dibawa papa? Papa sih. Papa, cuman begitu dicoba nari, ya pernah sih beberapa kali juara nari juga SMA, cuman kayak rasa penasarannya tuh bentar aja gitu. Jadi nggak tertarik. Cuma gini lah gitu. Kayak gitu dong. Akhirnya dibawa mama hanya beberapa kali tapi jatuh cintanya ke sana. Iya. Gitu. Setelah itu diikutin lomba-lomba dari kecil, lomba gambar, lomba gitu-gitu, terus menang. Tapi SD sempat vakum sih, maksudnya gambar tuh kayak kaku banget, kayak yang tadi kakak bilang gambar gunung. Karena waktu itu berubah haluan jadi atlet bulu tangkis. Jadinya sampai SMA tuh kita kan kayak sibuk banget latihannya. Pindah ke Jawa juga, latihan di situ juga. Jadi sama sekali nggak tertarik, udah lupa sama gambar. Fokus di olahraga, iya. Fokus di olahraga waktu SD. Sampai SMA. Sampai SMA. Iya, sampai SMA. Setelah SMA? Setelah SMA sadar nih kalau misalnya potensi atlet di NTB ini agak sedikit gitu. Jadi ya udah kita balik ke seni aja gitu. Ternyata peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar. Dari sana mulai belajar sampai akhirnya dikenal lah Ciku Ghea ini sebagai pelukis pasir di Nusa Tenggara Barat. Iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pernah nggak sih menceritakan sesuatu di lukisan pasir tentang diri sendiri? Mungkin lebih ininya curhat. Sering. Tapi nggak dipublish. Enggak. Itu dia kan biasanya kan kalau orang-orang musisi nih, dia akan membuat lagu untuk pasangannya. Tapi berarti Ciku enak dong ya ngelukisnya ini pakai curhatnya gitu, pakai ini. Tapi ditonton sendiri, nggak ditonton ke orang? Enggak, ditonton sendiri aja. Why? Biasanya itu bisa dijual. Iya sih, soalnya takutnya nanti yang banyak yang ngerasa terus jadi kayak kepedean terus nggak suka. Ya udah, jadi daripada ribut kan netizen sampai dihapus. Kalau boleh tanya, sudah dari awal berani perform itu sudah berapa banyak request yang dipesan ke Ciku? Berapa ya? Nggak ngitung sih, tapi banyak banget sih. Banyak banget karya-karyanya. Iya. Tapi kenapa sedikit banget yang diposting di sosial media? Karena ada juga yang minta buat nggak dipublish, terutama yang kayak untuk hadiah wedding. Terus saya sering main di gereja sebenarnya. Jadi saya agak takut gitu ngupload di sosial media saya. Biasanya buat Natal kayak gitu. Kenapa mesti takut? Nggak tahu, kayak karena pernah waktu itu sekali ngupload terus kayak jadi kontroversi, banyak banget komen-komen netizen. Jadi kayak waktu itu memang saya main ke sana posisinya pakai turban gitu loh, nggak sepenuhnya jilbab. Karena kan kayak gimana gitu ya, agak gimana gitu. Itu kayak jadi bakalan kontroversi. Terus begitu upload sekali terus kontroversi banget. Jadi dari situ nggak saya upload. Kalau main di gereja main, cuman buat di-upload enggak. Yang penting tugasnya udah selesai gitu. Tapi tetap jadi portofolio sih kalau ada yang minta. Oh, gitu. Cuman nggak di-upload IG aja. Tapi seharusnya sih show up gitu. Ya. Siapapun bisa lah seperti itu. Bener-bener. Kita juga buat konten YouTube ini terserah mau ngejelekin kita bodo amat. Namanya juga Yao ya. Ya, Ciku, pasir-pasir ini habis nggak atau sekali beli?
sekali beli itu biasanya 50 kilo. Jadinya habisnya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Oh, habis juga atau habis hilang gitu jadi debu atau? Pertama karena dicampur susu. Pertama kan karena 50 kilonya tuh nggak kepake 50, kita saring dulu bener-bener sampai halus banget. Oh, nyaring sendiri? Nyari sendiri, dijemur lagi biar nanti kalau dia semakin sering dijemur, ketika nanti tangan kita keringetan atau dia kena air tuh dia nggak langsung basah. Oh. Gitu, jadi paling kebuangnya dari 50 kilo tuh kepake cuma 40 kilo. Terus dari situ juga biasanya kan tiap main paling bongkar pasang alat itu juga paling kebuang, ada aja yang kebuang gitu. Terus kotoran atau apalah gitu pasti ada. Berarti dulu kalau pacaran terus dihadiahin sama cowoknya pasir gitu? Enggak juga ada sih. Nih surprise pasir. Ada sih, ada yang kayak gitu. Oh gitu. Coba udah. Jangan ketawa. Per kilo pasirnya itu berapa sih harganya? Terakhir saya beli itu 2017 ya kalau salah. Terakhir beli 2017, iya. Sekarang udah 3 tahun, udah mau habis. Ya udah mau habis. Udah terakhir ini kayaknya last stock. Itu kalau nggak salah 400.000. Oh, 400.000. 50 kilo. Itu yang di Jakarta. Iya. Yang di Singapura beda. Nggak tahu di Singapura. Oh, karena nggak beli di Singapura ya? Iya. Berat di ongkir sebenarnya. Oh gitu. Karena tapi lebih bagus mana, pasir Singapura atau pasir Jakarta? Sama aja, namanya silika ya sama aja di mana. Oh gitu, mungkin beda kualitas. Iya gitu. mungkin. Dan papan apa sih namanya? Sandtable. Apa? Sandtable. Oh, sandtable itu waktu beli pertama nggak pernah ganti? Ganti. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ukurannya sama? Enggak, lebih kecil, lebih kita desain memang untuk bisa dibawa kemana-mana, bisa dilipat, bisa digeret, bisa gitulah, dibawa terbang gitu. Harganya berapa sih kalau boleh tahu? Beda-beda sih kak ya, cuman ini karena kayak lebih komplit kemarin tuh. Komplit dalam artian? Dibungkus pakai kulit, ada rodanya, kita bikinin apa kayak buat koper gitu, kayak koper gitu. Itu sekitar 1,2 apa 1,7 gitu. 1,2 sampai ke 1,7. Iya. Tapi ada yang lebih mahal lah ya. Ada juga yang lebih murah. Iya, ada. Sebenarnya karena saya buat sendiri sih, jadi lebih murah. Buat sendiri? Iya, jadi saya gambar sendiri, pergi ke tukangnya sendiri, terus request sendiri. Kayak buatnya di sini. Buat sendiri di sini. Oh, pakai kaca kan? Pakai kaca, pakai kayu, tapi yang kedua ini bukan pakai kayu sih, dia kayak apa ya, triplek tapi yang agak tebel gitu. Oh, buat sendiri. Kirain ada khusus tempat mesennya gitu. Ada sih, tapi nggak di sini, jadi lebih mahal ya toh ya. Iya, lebih yang maksud saya itu yang build up gitu kan. Ada. Cuman mahal banget. Ada komunitasnya nggak sih? Ada komunitasnya, cuman komunitas se-Indonesia atau? Cuman itu tahun 2015 waktu itu. Sekarang saya nggak tahu perkembangannya gimana karena udah live gitu, dan sekarang karena semakin banyak pelukis pasir gitu, jadi makin banyak tapi bukan di sini. Bukan di sini, di luar. Jadi makin rame grupnya itu, jadi kayak yang terdahulunya tuh kayak ya udahlah live aja gitu, tapi tetap keep in touch sih. Ada niat nggak buat sekolah pelukis pasir? Sayang kan hanya keahlian ini hanya mentok di Ciku gitu aja, diteruskan. Pingin banget, cuman banyak sih dari dulu yang kayak nanyain, Kak buka lesnya nggak, buka kursusnya, cuman saya juga di sini bukan ngelihat bakat orangnya juga. Kadang ada yang memang dia belajar sekuat tenaga tapi passionnya bukan di sana. Jadi mentok gitu. Ada yang kayak gitu. Pernah saya ajarin gitu. Jadi saya benar-benar kayak pingin ngebuka memang sekolah yang memang dia memang sudah ada basic, lalu dia belajar itu jadinya perfect gitu belajarnya. Jadi berarti harus gini dong, dalam artian harus diuji dulu kalau pengen masuk. Jadi buat skate apa dulu, gini kan. Iya. Kalau udah kriterianya udah ditangkap, mungkin itu yang dimasukin jadi murid. Iya benar banget. Gitu. Itu dia sih. Terus juga kayak di sini tuh karena apa ya? Kalau di luar lukis pasir tuh kita kan di komunitas itu ada standar harga gitu ya. Tapi memang balik lagi ke tiap daerah sih. Nah kalau di sini kalau misalnya mau kita sebut harga untuk belajar lukis pasir tuh rata-rata yang udah pada niat tuh kalau udah tahu harganya tuh mundur. Jadinya saya kayak
gimana sih gitu. Mundur dengan biayanya. Ya dengan biayanya gitu. Sementara kalau menurut saya memang worth it gitu, karena nanti kamu akan buat meja sendiri, beli pasir sendiri, jadinya untuk harga yang mahal itu wajar gitu. Karena wajar menurut saya. Kecuali dia mau belajar gambar biasa, mungkin saya kasih cuma-cuma nggak apa-apa belajar gambar biasa gitu. Maaf ya agak sombong. Aslinya nggak sombong. Rate Ciku berapa sih? Hah? Rate menggambar ya? Oh, rate jangan nanti salah paham netizen. Iya. Rate Ciku. Rate ngelukis di pasir itu untuk live ya, bukan tapping, itu berapa? Kalau main di luar dari 15. Main di luar maksudnya di minggu dong. Main di luar. Oh, maksudnya tuh main di luar daerah. Oh, gitu. Pasir di luar daerah. Iya, main kalau di luar daerah berapa? 15 juta. Iya. Wow. 15 ke atas. 15 juta. Iya. Itu belum tiket pesawat. Belum penginapan, belum tiket pesawat. Kalau di daerah sendiri? Jauh sekali. Berapa? 200.000? Dari 2 juta. Hah? Ya, jadi makanya kenapa saya di daerah itu sering banget tapping. Kalau hadiah wedding atau hadiah anniversary itu berapa? Tergantung banyak scene-nya. Biasanya targetin 500.000 untuk 4 scene. Dan scene-nya itu saya nentuin. Jadi mereka kan kirimin cerita. Nah, saya kan bagi tuh, scene pertama berarti dia ketemu di sini nih, scene kedua begini. Karena kalau dia yang bagi nanti susah di saya. Gitu. Jadi kan saya gambar, jadi saya lebih tahu pembagian scene-nya untuk yang saya gambar itu. Jadinya mereka paling kalau panjang ceritanya otomatis scene-nya juga banyak. Kan kebanyakan di video Ciku itu kan ada pakai narasi ya. Bahkan iya. Ya pakai narasi kan, dan itu menjadi story di sana gitu kan. Nah, apakah narasinya itu Ciku juga yang buat atau mereka sudah ini saya ada narasi buatin dong? Ada yang saya buat, ada yang mereka yang request juga ada. Oh, seperti itu. Dan itu voice overnya dari Ciku? Voice over dari saya. Ada sih yang dari mereka juga ada. Ciku ada YouTube nggak? Ada. Namanya? Ciku Gea. Ciku Gea. Isinya, kontennya? Makeup. Jadi dulu pernah di akun YouTube yang sebelumnya itu ngupload video lukis pasir nih. Itu memang banyak banget sih viewernya, tapi jadinya di settle down sama YouTube karena kan pakai soundtrack yang mengandung ini, jadi copyright. Banyak soundtrack sebenarnya di YouTube. Iya sih, tapi kan maksudnya yang kena sama lukis pasirnya kan biasanya tuh yang udah ada labelnya, jadi kena. Ciku sarjana apa sih? Bahasa Inggris. Makanya salah jurusan. Ada nggak sih waktu perform nih tiba-tiba zong gitu? Enggak, anginnya gede, jadi pasirnya tuh kemana-mana dan ininya cepet banget diperbaiki gitu. Pernah nggak sih? Pernah, itu kayak yang tadi udah saya bilang, itu biasanya mainnya kalau di outdoor kan biasanya cuaca, angin kayak gitu. Terus ada juga waktu bau nyale nih, cerita dikit ya. Jadi itu dia kenapa saya ganti meja, karena meja saya yang pertama itu dilemparin batu sama orang-orang. Kurang ajar nih siapapun yang ngeliat. Kalau kalian ngerasa kalian lemparin saya batu, ya awas saya santet kalian. Kesel tau gak? Maksudnya kayak itu lagi ngelukis dilempar batu? Enggak sih dong, kepala saya yang bocor. Sih. Papannya? Iya papannya. Tapi sebelum perform? Jadi waktu perform, kebetulan kan saya duet gitu sama sanggarnya Sak-Sak Dance itu. Nah, pas mereka nari, mereka yang dilempar batu dari atas bukit kan, kita kan mainnya di bawah nih, kan Bau Nyale tuh eventnya dipenuhin bukit-bukit gitu kan, dari atas tuh pada dilemparin batu sama orang yang camp gitu. Tapi saya nggak kena waktu itu, alhamdulillahnya waktu perform saya nggak kena, karena kebetulan itu live. Nah, terus setelah selesai itu kan ada acara lagi urutannya setelah saya, jadi nggak mungkin langsung saya beresin mejanya di situ. Dan mau dibawa ke hotel juga jalan tuh nggak ada karena penuh banget kan. Akhirnya kita bawa jam 4 pagi, begitu selesai diberes-beresin panggungnya. Itu jam 4 pagi tuh posisinya kaca udah pecah, terus kayak pasirnya juga udah di banyak kotoran, nggak tahu kotoran hewan apa gitu, pokoknya banyak gitu. Nggak tahu mereka sengaja atau nggak sengaja, tapi sakit hati. Gedek bahasa lombanya gedek. Berarti itu dilempar waktu perform nggak sih? Enggak, setelah selesainya. Saya kira waktu perform dilempar, mungkin dikira Ian Kasela. Enggak. Ciku kalau teman-teman mau order itu lewat mana sih? Atau by manajemen atau memang langsung ke Ciku? Langsung ke saya.
ke saya. Ke nomor atau Instagram atau gimana? Kalau teman-teman lewat DM bisa, lewat WA juga bisa. Maksudnya yang mau dipublish? Lewat email. Lewat emailnya apa nih? Langsung so elegan lah. Emailnya apa Ciku? cikugea@gmail.com. Dan DM Instagramnya di @cikugea. Cikugea. Ya, di bawah ini. Cikugea. Ya. Saya ngebacanya Cikugea Heart. Bukan, banyak yang gitu, soalnya banyak juga yang bilang gitu, heart. Jadi dipanggil heart. Apa sih heart? Sebenarnya Cikugea Art. Iya. Seni. Iya. Gitu. Ada lagi tanya? Tolong ya, tadi kan udah di briefing, jadi nanyanya yang selayaknya ya, Pak. Mana dijahilin gitu sama timnya sendiri atau apa? Pas lagi mau melukis pasir terus dicampur semen gitu. Pas melukisnya tiba-tiba jadi rumah gitu. Di prank. Ya enggak lah sampai segitu ya. Dijahilin sama timnya sendiri atau gimana gitu? Bukan dijailin sih jatuhnya, cuman kayak lebih di apa ya, dikerja ya dijailin mungkin namanya. Jadi waktu itu pernah perform di salah satu event, itu panggungnya tinggi banget, mungkin segini mungkin ya, tinggi banget pokoknya. Terus saya tuh orangnya kan apa ya, gopoh, bahasa apa sih bahasa Indonesia gopoh? Buru-buru ya, keburu-buru gitu. Nah belum rampung nih gladinya, sementara ada aja gitu yang kurang, musiknya belum pas lah, ini belum pas. Jadi keburu-buru akhirnya jatuh dari atas panggung ke bawah. Terus bener-bener terbang. Terus bener-bener kayak biru semua. Tapi tuh teman-teman kru tuh sebenarnya mau nolongin, kayak kasihan langsung kayak, tapi mereka tuh karena kesel kan dari tadi dimarah-marah gitu, kamu mana sih gini. Jadi kayak udah nggak ditolongin. Tapi mereka tuh di belakang tuh kayak ketawa, kayak yang udah tolongin, kasihan nih dia tuh, kasihan gini. Tapi di depan tuh kayak udah sok cuek. Tapi setelah itu kayak ketawa. Tapi pas saat jatuh itu aja sih nggak ditolongin. Berang. Papa dari mana sih, Ciku? Apanya? Asalnya? Dari Lombok Tengah. Lombok Tengahnya luas? Di Muncan. Muncan tahu kan? Enggak, di Google Map juga nggak ada sih. Ya di situ deh. Kalau ibu dari Jakarta? Dari Semarang. Oh Semarang. Mama Semarang. Jawa Tengah ya? Iya. Oke Cik, thank you udah hadir di sini. Ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi belajar skate atau mungkin niat juga untuk melukis pasir? Iya. Ada ini nggak? Ada. Apa? Intinya jangan pernah berhenti buat mengikuti rasa penasaran kalian. Terus jangan pernah mikirin kalau mau mulai sesuatu itu tentang rintangannya ya. Tapi pikirin tentang kalian itu punya peluang yang besar, apapun itu pasti bisa diwujudin kalau kalian bersungguh-sungguh gitu. Thank you Ciku ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya, oke. Bye bye. Lo pesan buat mantan enggak ada? Roll.